Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Jos Etawa Farm. Ya teman-teman, untuk di pagi hari ini harinya hari Minggu, untuk tanggal 25 Mei 2025 ini saya berada di kandangnya Mas Makin teman-teman ya. Dan untuk nama kandangnya itu seperti yang teman-teman tahu, Baturan Farm teman-teman ya. Oke, dan di hari ini kita mau ngonten salah satu pejantan atau kambing pejantan di kandangnya Mas Makin yang terbaru teman-teman ya. Yang mana biasanya di sini ada 3 plong atau 3 ruang di sini untuk khusus pejantan ini teman-teman ya. Dan di sini kita shoot dulu teman-teman ya. Ini apa namanya, untuk ya, pejantan yang satunya masih muda sekali. Kalau yang ini teman-teman, ini mungkin pernaan sendiri. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya di sebelah sini, ini dia. Ini untuk yang kedua teman-teman. Ini juga masih pejantannya Mas Makin yang dulu sempat saya konten juga di sini teman-teman ya. Mungkin masih ada atau belum ada, kali ini saya sudah lama soalnya konten di kandangnya Mas Makin ini. Dan untuk kali ini kita mau membahas pejantan terbaru di kandangnya Mas Makin teman-teman. Oke, langsung saja kita ke sana teman-teman. Ini dia teman-teman ya, untuk kambing pejantannya Mas Makin yang terbaru. Oke Mas, selamat pagi Mas Makin. Selamat pagi, sehat Mas. Alhamdulillah, waras sehat polis pokoknya. Udah lama juga ya kita nggak ngonten ya. Lama Mas. Nggak tahu jalannya atau gimana Mas. Padahal ya wira-wiri. Mungkin saking sibuknya apa saking waktu ini selapak Bali Mas gitu ya. Kuatir kudanan ya Mas. Nah, kuatir kudanan saya gitu, seperti gitu. Oke Mas Makin, untuk teman-teman yang belum tahu lokasi kandang ini berada di mana Mas? Alamat kandang Kalilu Telogoguwo, Kali Gesing, Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu dia teman-teman ya, untuk alamat kandang Baturan Farm, seperti yang di video yang di channel sebelah ya, di channel yang dulu ya. Oh iya, sini sekedar klarifikasi teman-teman ya. Jadi untuk yang channel dulu itu sekarang bukan hak milik saya lagi. Untuk sekarang saya berada di sini, gitu saja teman-teman ya. Seperti sekarang yang teman-teman lihat, saya berada di channel ini. Jadi nanti selanjutnya monggo jenengan ikuti saja channel yang baru saya ini dan seterusnya gitu teman-teman. Oke Mas, untuk yang terbaru ini, ini ngomong-ngomong jenengan dapat dari mana, atau pernah sendiri atau gimana ini Mas? Ini saya beli Mas. Beli Dari perbatasan Jawa Timur. Perbatasan Jawa Timur, wih ya, boleh juga ya. Sudah sampai sana. Ini berarti ini perbatasan Jawa Timur ya, daerah kono Magetan Pendi ngono kuwi to. Wis di sana wis pokoknya. Ya. Oke. Ini dikasih nama siapa ini? Ini saya kasih nama Erdogan. Erdogan. Harapannya biar seperti kastanya itu seperti presiden tuh. Wih, boleh juga ya. Soalnya ngefan Mas. Ngefan ya sama Erdogan ya. Itu presiden mana, lupa aku. Turki Mas. Turki ya? Turki. Oh iya. Presiden Turki teman-teman, kan Erdogan namanya. Kayak nama presiden ya. Ben sesuk harapannya kalau dibuat jalan-jalan atau dikonteskan naik ke karpet merah. Nah gitu ya, seperti presiden ya. Naik ke karpet merah juga beliaunya. Si Erdogan teman-teman nih, kita sawang-sawang dulu teman-teman ya, lihat-lihat dulu. Dan ini sudah ada prestasinya apa belum ini Mas? Ini dibawa kontes baru. Paling kecil nomor 4 di kelas C Mas. Nomor 4 di kelas C. Nah ini kan sekarang sudah kelas B. Ini masih butuh perawatan. Masih butuh ekstra. Nah iki Mas, wulune cek kuning. Ayo kok ya kuning-kuning ngono, padahal ya kandangnya resik tak delokke. Nah kan ceritanya kemarin saya mandikan. Mandikan nggak ada panas, malah turun hujan. Di head dryer pun kan bulu yang bagian dalam nggak bisa kering 100%. Jadi paginya sudah kuning lagi. Saya mandikan lagi, hujan lagi. Ya wis lah. Sesuk wae. Karena memang keadaan di sini teman-teman, untuk di
kali gesing ini wes pokoknya mendung ya Mas ya. Mendung, Mas. Banyak mendungnya teman-teman ya di sini. Jadi kambingnya jadi seperti ini, nggak bisa celing gitu teman-teman ya. Mungkin kalau dimandikan langsung kena terik matahari, pastinya jadi nggak kayak gini Mas ya. Iya. Nah, tapi kalau apa kita bawa ke kontesan ya kita usahakan Jadi putih. jadi putih. Kalau ini kan paling apa di kandang nggak masalah lah. Yang penting kambing tetap sehat. Alhamdulillah iya gitu. Soalnya kan ekstrim juga Mas cuacanya. Jadi kalau nggak hati-hati, seringnya kambing itu kan kedinginan, masuk angin. Biasanya bulunya juga berdiri, susah makan. Nah. Pola makannya itu tidak stabil. Tapi alhamdulillah di kandang kami makan selalu stabil. Mas. Makan stabil. Dengan pola makan kalau siang dikasih comboran atau apa ini? Ya Atau kasih comboran Mas. Cuma kan ada saya bikin empon-empon atau jamu lah Mas. jamu. Itu Untuk pasti kasih jamunya itu Mas ya? ya kalau pejantan di kandang kita itu 1 minggu sekali Pasti dikasih jamu. pasti dikasih jamu. Makanya dikasih makan apa aja pejantan kita selalu mau. Woi. Yang penting orang ngeracuni. Oh gitu ya? Oh. Ini juga ilmu teman-teman ya. Jadi kita membahas jamu sekarang. Bisa ditularkan sama teman-teman jamunya apa misalnya? Bisa Mas. Oke, apa itu Mas? Jadi teman-teman untuk mengantisipasi musim penghujan, jadi lebih baik kita mengantisipasi. Kan nggak selalu kandang kita itu dekat dengan mantri atau dokter. Nah, untuk langkah yang paling sederhana kita menggunakan jamu-jamu yang ada empon-empon yang ada di sekitar rumah kita atau kandang kita. Contohnya kayak jahe, kunyit, serai, terus gula merah. Ya itulah Mas, kayak gitu. Nah itu kan rata-rata kan punya lah. Kalau memang di desa rata-rata Ya punya. mesti ada itu ya, nek pon-pon koyo iki tak nggo masak toh. Nah itu. Lah untuk apa namanya? Campurannya gimana itu? Misalnya jahe apa gula ki aturannya berapa terus dikasihkan ini gimana? Kalau untuk ukuran pasti itu paling saya ketika air, misalkan kita bikin 2 liter air Mas, itu paling gula merahnya itu 1/4 kilo. Terus kunyitnya paling 4 rampal lah, 4 rampal bahasanya kalau naik kunyit kan Oh, jari toh? ya 4 jari kunyit, terus jahenya paling 2 jari, terus serainya ada 5. Oh gitu ya. Digodok, nanti didiamkan, ketika sudah dingin kita tambah E4. Oh gitu. Oh ada E4 juga. Iya biar pencernaannya juga bagus Mas. Oh gitu. Iki aku ngerti ini E4 juga gue suket aja, gue silase apa ngono iki kayak Oh bisa juga ya kayak gitu ya. Iya kan itu bakteri baik toh Mas, mikroorganisme. Mikroba itu. Mikroba. Itu kan sangat bagus untuk pencernaan. Kan banyak kadang kambing sudah dikasih obat cacing, makannya lahap tapi nggak jadi daging. Nah, gitu. Nah, itu kan berarti pasti ada yang masih kurang. Misalkan ada kutunya, terus pencernaannya kurang bagus, jadi penyerapannya itu kurang bagus lah. Untuk penyerapannya bagus itu kita pakai E4 atau mikroba itu. Oh iya. Itu berarti campurannya seperti itu ya? Iya. Jadi ada gula, ada jahe, ada serai juga gitu Ya. ya. Itu pokoknya digodok, nanti dikasihkan airnya. Iya. Oh gitu teman-teman. Ini ilmu, benar-benar ilmu teman. Alhamdulillah saya kesini dapat ilmu. Jadi pengaplikasiannya paling enggak 1 minggu sekali. Iya, itu kalau pejantan kan seringnya buat untuk ngawin toh Mas. Tapi saya menganjurkan untuk kambing betina yang baru melahirkan. Oh, dikasih itu juga? Dikasih itu juga. Oh, supaya? Supaya tenaganya cepat pulih, rahimnya juga cepat pulih. Oh, gitu ya. Tapi kan yang nggak mau repot ya tinggal hubungi dokter terdekat. Itu misalkan seandainya dari dokternya, dokter hewan kan kadang ada omahe toh. Nah, gitu. Berarti pakai itu teman-teman. Alhamdulillah dapat ilmu, alhamdulillah saya ini. Itu kalau di sini Mas, tapi nggak tahu kalau di farm-farm yang lain, teman-teman yang kan lain, pasti pengalamannya sendiri-sendiri. Tapi kalau di kandang kami seperti itu. seperti ini ya.
Nah itu teman-teman, mantap. Dan ini untuk pejantan itu, mohon maaf nih, lurinya apa ini? Kalau luri ciri khas bulu lah Mas. Bulu pasti ada gen sawung galihnya. Sawung galihnya. Kalau betinanya ini katanya masih Sumartuwo, tapi kan terlalu jauh kalau kita urut. Yes, intinya labas lah. Intinya labas, labas harus sawung galih. Ya, gitu. Oh, itu teman-teman ya untuk lurinya teman-teman. Jadi kalau untuk maskot terbaru ini di kandangin jenengan nanti buat pacekan alias pejantan gitu ya? Iya Mas. Selain yang 2 tadi? Ya. Kita tetap fokus ke breeding Mas. Iya. Ketika perform maksimal, ada event kita berangkat. Nah, jadi multifungsi. Jangan melulu kita itu punya pejantan hanya fokus untuk kontesan. Kalau kontesan, menurut kita itu kambing kita sudah paling bagus. Tapi kenyataannya ketika di arena kontes, sama teman-teman jebule koyong ini kan gitu ya. Ya. Makanya kemarin juga kan di sini ada diklat juri tuh Mas. Yang ngadain perkanas tapi dibuka untuk umum lah, makanya enggak setiap yang ikut diklat itu harus menjadi juri, enggak. Paling enggak kita tahu pedoman teknis penjurian. Jadi misalnya arak maido karo juri pun dhewe duwe cekelan. Nah, gitu. Ono dasarnya. Ya, selain itu breeding kita pun kan mengacu ke, kalau perkanas kan 11 parameter. Ya paling enggak menguasai 5 parameter atau 6 parameter untuk breeding yang berkualitas. Iya, soalnya sudah berkualitas kan berarti 11 parameter mengantongi Mas. Sudah tahu ya. Aku Mas ceritanya jam belabak-belabak Mas. Gak apa-apa, biar teman-teman tahu kan gitu Mas. Nah, ini saya cerita Mas. Nah, dulu saya beli ini, teman-teman main ke kandang, wah wedhus koyone kok dituku kok Mas makin seneng. Itu teman-teman saya bilang gitu. Tapi setelah perawatan sekarang sudah seperti ini, kok iso ya wedhus maune koyo ngono kok saiki wis dadi koyo ini. Lah karena saya kan nyuwun sewu modalnya cilik Mas. Dadi nek arak tuku gaco sing wis dadi duitnya kok kayak ra kuat duitnya. Apa iya? Lah nek bahanan kan otomatis ya paling enggak dari segi harga masih agak miring. Iya, di bawah. Ketika yang udah jadi. Memang pengalaman kita di kambing sudah agak lumayan bahasan lah Mas. Itu kan fase kambing itu ada fase kurang bagus, fase bagus itu kan tergantung perawatan juga. Kalau gen sih memang bawaan. Cuma kan ketika gen sama kualitas bagus tanpa kita rawat maksimal, ya mungkin sama aja bohong lah Mas. Tapi dengan bahan yang sederhana terus kita rawat maksimal bisa jadi sesuatu ketika maksimal di umurnya. Nah gitu, jadi seperti ini teman-teman ya, dengan postur panjang juga kayak gitu teman-teman. Berarti jenengan dapatnya ini dulu bakalan ini? Nggih bakalan Mas. Belum kok powel nggak bakalan, berapa bulan ini? 10 bulan Mas. 10 bulan? 10 bulan. 10 bulan teman-teman. Dulu pasunya jelek banget. Lama Mas, udah lumayan lama. Cuma kan dulu di kandang di atas, jadi jarang lah pada lihat. Sebenarnya udah lama di sini. Cuma kok di sawang sayang tan saya rene glambire yo ora pedot. Telingane yo lumayan Mas. Ini panjang telinga 43 cm. 43 cm. Kan kayak glambir. Itu kan tebel Mas. Iya. Gulunya ini kalau warnanya hitamnya sampai ke leher, ngalor lah bahasanya Mas. Ini kan leher pendek banget. Ya cara-cara nek aku le sinau karo Mas Supriyono Hadi kae, kan leher kan besar, padat, pendek. Lah iki yo wis gede, padat, pendek. Lah ini kayak gini teman-teman, contohnya gini. Wulunya juga driwul kayak gini ya. Driwul. Lah kalau kita ngupas tentang bulu, ini gimana caranya Mas? Ini apakah dari faktor gen itu tadi, atau mungkin jenengan dari bakalan sampai segini gedenya ada treatment khusus untuk bulunya? Kalau treatment pasti ada Mas. Yang satu bawaan gen memang sangat berpengaruh, itu modal utama. Tapi kan yang namanya perawatan kan kadang kita masih kurang terus lah. Misalkan bulunya sudah ada bahan driwul, cuma kan
panjangnya kok lama lah. Gimana caranya kita mengupayakan atau mengusahakan bulu itu bisa Supaya panjang. kayak gitu. Ada yang karakternya bulu lebat tapi agak kasar, biar dielus agak lembut, itu juga ada. Juga ada itu, biar terasa di tangan itu kepenak orang cerodok gitu. Ya. Cuma kan yang pasti harus kita dari pola makan harus berhati-hati agar bulu itu tidak mudah rontok. Itu kan adalah faktor pakan yang bisa bikin rontok bulu. Kedua, sering mandi. Oh gitu. Terus lebih banyak pakan hijauan. Sama comberan itu lebih banyak, bagusnya berarti pakai comberan yang banyak gitu. Iya. Oh gitu. Nah, ini sudah nggak disusu kok mas? Udah susu ini? Enggak. Biasanya Nyusu kalau sampai 10 bulan, 11 bulan lah. sudah selesai gitu ya? Sudah. Jadi kalau biasanya biarpun sudah pedus gede kayak gini ya, kambing gede kayak gini, itu kadang ada juga yang dikasih susu soalnya mas ya? Banyak kalau kambing kontes rata-rata dikasih susu. Susu ya? Kalau saya nggak kuat mas, untuk mending beli beras. Yang penting sudah lumayan ideal. Terus pola makan bagus, insya Allah tanpa kita susu pun perkembangannya sudah bagus. Sudah bagus, alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong tentang bulu, jadi kan perawatannya gimana? Boleh diutarakan sama teman-teman apa enggak? Atau off the record? Off the record. Off the record, boleh lah itu teman-teman. Aku takut. Soalnya kalau dijelaskan di sini semua, sedino ora rampung mas. Itu waktu ini Jawa. Jadi ya barangkali ada teman-teman yang penasaran bisa nanti WA lah, boleh komunikasi ya? Boleh sharing-sharing seputar tentang kambing lah. Wes pokoknya open. Open. Boleh nggak apa-apa. Syukur-syukur main ke kandang sini. Biar baik. Biar lebih akrab. Sinau penting sinau. Soalnya sinau ke bahasanya keduren mas. Ngerti toh? Ya enggak kalau yo Amin Nyuwun Sewu yang belum tahu tetap jenenge takoke sinau toh. Nggih. Kayak gitu. Nggih. Jadi kan kaya nggak ada habis-habisnya kita di ini belajar dan belajar kan kayak gitu ya. Masih ada kurangnya gitu mas ya. Tapi ini sekalian mas mengupas tentang kambing, perawatan kambing. Jadi kadang saya melihat teman-teman itu ya terutama yang baru mengawali lah, pingin posturnya kuandel, dhuwur, gede. Iya. Tapi mereka tidak melihat postur atau tulangan. Itu Kan yang paling baku nih tulangan. Banyak yang terjadi. Ketika badan sudah padat atau tebal, nah, bagian sini itu kan nek bahasane Purworejo ke njalmo. Nek bahasa Kendal ketoke dengklek. Dengklek. Iya. Nah, itu kan sangat disayangkan Mas. Makanya pola perawatan sangat menentukan. Jangan kita asal genjot pakan, tapi dari kambingnya itu tidak perhatikan kakinya, eman-eman ya. Nah, paling enggak ya dikasih kalsium, sering dijak jalan-jalan, apa lari-lari lah bahasanya gitu Mas. Ya. Sering dikeluarkan kandang lah. Jadi enggak ditaruh di kandang aja gitu ya. Itu paling enggak teman-teman ya. Untuk perawatannya yo cukup banyak juga treatmentnya teman-teman ya, macam-macam teman-teman. Terus untuk sekarang tak dilawar setitik. Ini kenapa? Ini kan tanggal 25 ada kita event di Jombang ya, teman-teman kita ada yang berangkat ke sana. Ini kok nggak berangkat? Ya alasannya musim hujan Mas. Musim hujan. Pertama, kedua sangunya lagi mepet. Ketiga, mepet. Iki loh Mas. Jadi bulunya itu kemarin sempat belum tumbuh juga. Rontok yang bagian kepala ini loh. Ini kan baru tumbuh. Jadi menurut saya sendiri, saya masih kurang pede kalau disandingkan dengan teman-teman. Kambingnya teman-teman. Kerennya itu bahasanya materinya belum siap. Belum siap. Kayak gitu teman-teman. Biarpun sudah belakangnya kayak gini teman-teman ya, tapi di depan atau di pasnya di kepalanya itu belum tumbuh bulu-bulunya. Nah, gitu alasannya. Tapi ini real berarti Mas. Ini real tulangan, bukan bulu. Iya wis ketok kuwi, apa meneh kok gak rontok ngono. Nah, mungkin saya persiapkan untuk kontes event berikutnya. Oke teman-teman. Ya maksudnya kan nek nggawa ning kontesan ki paling nggak performa maksimal Mas. Nek perkara juara karo ora, mlebu 10 besar karo ora, pikir keri. Bener. Apalagi kita kangen-kangenan sama teman-teman ya, sama peternak lainnya gitu ya. Gitu. Itu alasannya teman-teman ya. Jadi nggak bisa berangkat ke sana. Oke, kayaknya ini
cukup untuk kita ngupas dari pejantan ini dan lain sebagainya gitu ya. Siap. Nanti tambah lagi kita konten di atas teman-teman ya untuk yang kedua kalinya. Dan ini nanti kalau ada pertanyaan teman-teman tentang yang baru saja kita omongkan mungkin belum mudeng atau gimana, atau saya tanya yang sama Mas Makin itu masih kurang, nanti bisa chat WA Mas Makin. Gitu Mas ya? Nggih. Oke, siap. Terima kasih Mas Makin. Saya selalu untuk Baturan Farm, laris manis dagangan. Amin, amin, amin. Siap. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di kanal Mas Makin ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung selalu channel Jos Etawa Farm dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.